Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulul karim wa nahnu ala dzalika syakirin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah iftar jama'i, jamaah buka puasa bersama Masjid Baitur Rahman yang berbahagia. Senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan hari ini Allah masih memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita. Nikmat yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Nikmat berbuka tidak hanya segelas air, bahkan air minumnya berbagai macam warna, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam. Tinggal pilih sesuai selera. Dilengkapi juga dengan aneka gorengan dan juga nanti ada hidangan lain yang tersedia di depan kita. Itu adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri, yang proses bersyukurnya dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salam semoga tercurah kepada suri saudara kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan orang yang senantiasa menegakkan sunnahnya. Bapak Ibu sekalian, Ramadan tidak hanya bicara tentang puasa. Ramadan bukan hanya tentang makan sahur ataupun buka puasa, tapi Ramadan juga terkait dengan Al-Quran. Kenapa? Karena di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yaitu bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah yang diturunkan buat kita. Hudan linnas sebagai petunjuk bagi kita, dan Al-Furqan sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Tapi bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk? Bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran itu pembeda kalau kita tidak pernah membacanya, kalau kita tidak pernah menyentuh Al-Quran, kalau kita tidak memahami Al-Quran? Bagaimana dia bisa menjadi petunjuk? Seperti halnya misalnya kita membeli alat elektronik, baik itu handphone ataupun kendaraan bermotor, biasanya ada buku panduan, aneka bahasa di sana ada. Coba kalau nggak ada bahasa Indonesia, adanya bahasa India misalnya, atau bahasa Cina, kira-kira kita ngerti nggak? Kira-kira tahu nggak itu cara menggunakannya seperti apa, bahan bakar sudah nggak tahu. Begitupun Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Agar Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk, agar Al-Quran itu bisa menjadi pembeda dan pedoman hidup kita, maka kita harus berinteraksi dengan Al-Quran. Mulai cara membacanya, kemudian senantiasa mendawamkan tilawahnya, sampai juga kita mengerti dan mengamalkan apa-apa yang ada dalam Al-Quran tersebut. Dan orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu tidak ada ruginya, Bapak Ibu sekalian. Apapun itu, jika terkait Al-Quran, dia akan menjadi mulia.
karena dia datangnya dari Allah yang Maha Mulia. Malaikat Jibril alaihissalam menjadi mulia, menjadi pemimpin para malaikat karena dialah pembawa Al-Quran, dialah pembawa wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menjadi mulia karena Nabi Muhammadlah yang diturunkan Al-Quran kepadanya. Kemudian kita bisa lihat juga di mana Al-Quran itu diturunkan. Al-Quran diturunkan di Mekah Al-Mukarramah dan juga di Madinah Munawwarah. Dua kota tersebut menjadi mulia karena diturunkan Al-Quran di sana. Apalagi Bapak Ibu sekalian, bulan saat ini, bulan Ramadan menjadi mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan satu lagi Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan itu ada hari ataupun malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena di sanalah malam ketika diturunkannya Al-Quran. Malam seribu bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bapak Ibu sekalian, sekarang menjelang 10 hari terakhir Ramadan, sudah masuk bulan Ramadan, maka seyogyanya kita berupaya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Usia kita yang sudah seperti ini sulit sekali untuk mendapatkan amal yang baik kecuali dengan kita berupaya mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Oleh karena itu, marilah menjelang Ramadan, menjelang berupaya ini sama-sama kita berdoa semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Dari saya sekian, bila kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.